Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik. Sehat? Sehat. Sehat tak? Tadi kan ngomong lapar ya. Oke, mari untuk pertemuan kali ini siapkan segala sesuatunya. Dan kita siap menghadapi pembelajaran matematika kali ini. Oke, sudah siap? Buku, pena, HP sebagai medianya, ya. Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita memulai belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, terima kasih. Bapak kami cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Lanjut, kita mulai belajar. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar matematika. Kemarin kita sudah belajar baris dan deret aritmatika, ya. Nah, di pertemuan kali ini atau di pertemuan kedua ini materi kita akan mempelajari deret aritmatika. Ya. Apa yang telah menjadi tujuan deret aritmatika? Kita belajar aritmatika ini, ya. Yang pertama, siswa mampu menentukan jumlah suku ke n. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan deret aritmatika. Paham dengan tujuan ini? Nah, tujuan ini agar kita tercapai, ya, haruslah kita aktif, ya, serius untuk mengikuti ini, maka dapat mampu kamu akan melaksanakan atau dapat mampu menentukan jumlah suku KN. Lantas setelah itu, ya, apa guna kita belajar deret aritmatika ini? Sebelumnya sudah Bapak sampaikan guna dari belajar barisan aritmatika, sama halnya, ya, guna dari belajar deret aritmatika ini adalah untuk menentukan jumlah suku dari barisan aritmatika. Contohnya misalnya kita dalam akuntansi ini, dalam keuangan misalnya, ya, perbankan, Budi rajin menabung, ya, tabungan bulan pertama itu misalnya 7.000, bulan kedua 10.000, bulan ketiga 13.000, bulan keempat 16.000, dan seterusnya. Nah, kita dapat menentukan berapa jumlah uang Budi setelah 15 bulan menabung. Nah, kita dapat menentukan dengan belajar deret aritmatika. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari bisa diperbankan itu. Dan banyak lagi, ya. Misalnya kita akan meneliti tanaman herbal, ya, yang kita tanam. Tanaman herbal itu yang berguna daun, ya kan? Obatnya daun. Misalnya kita amati, pertama tanaman ini misalnya 3 helai, minggu kedua bertambah 2 helai jadi 5 helai, minggu ketiga bertambah lagi menjadi 7 helai. Nah, kita akan dapat menentukan berapa banyak daun yang kita butuhkan setelah berapa minggu misalnya, ya. Kita akan dapat mencari berapa helai yang kita butuhkan pada daun herbal ini pada periode tertentu, pada waktu tertentu. Jadi beda dengan baris aritmatika itu tadi, baris urutan, menentukan urutan. Deret ini menentukan jumlah dari baris aritmatika. Nah, itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak mengingatkan dulu, minggu kemarin kita sudah belajar baris aritmatika. Ini nyambung.
Ya, materi ini nyambung satu kesatuan. Kalau tadi baris aritmatika, ya, menentukan UN atau suku KN. Kalau deret aritmatika adalah menentukan jumlah dari baris aritmatika. Apa uji dulu sebentar, ya, sebelum kita masuk di materi. Kita ke Bapak akan uji. Bapak mengingatkan pelajaran kita minggu lalu. Misal, ya, misalnya ada barisan bilangan. Barisan bilangan berapa tadi? 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Bapak tanya, berapa suku ke-7? Ya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, 3 ditambah 7 dikurang 1 dikali 3, 3 ditambah 6 dikali 3, 3 ditambah 18 hasilnya 21. Hasilnya 21. oke, dulu ya. Jadi kita menentukan UN minggu kemarin, ya. A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, kalau deret yang kita tadi Bapak tanyakan, pertama 3, kedua 6, ketiga 9. Jadi suku pertamanya 3, A. Ya, suku pertamanya A. Suku keduanya berapa? 6. Bisa kita tentukan B. 6 suku kedua dikurang suku pertama. Jadi B-nya juga di 3. Jadi dapat kita tentukan suku ke-7. Ingat ya? Ingat minggu kemarin? Ingat? Ingat tak? Ada yang ingat tak? Ada yang ingat tak? Ingat ya? Ada yang ingat? Ada yang lupa Pak? Jadi kalau sudah pulang Pak lupa pelajaran matematika ini. Ya, minggu kemarin sudah jauh Pak, seminggu atau 2 hari yang lalu sudah belajar matematika info. Ya, jadi kalau kita untuk materi dari aritmatika, kita harus memahami barisan aritmatika. Ya, paham? Kalau tanya paham? Pak paham? Banyak ragu. Kami kita ulangi lagi pelajaran minggu kemarin. Dan mungkin kalau memang itu belum bisa, maka dari aritmatika cuma saja kita pelajari. Jadi kita harus mengetahui dulu, memahami dulu, ya, terus bisa dulu dengan pelajaran barisan aritmatika. Oke, kalau sudah bisa, lanjut kita akan lanjut, ya, untuk mempelajari deret aritmatika. Namun sebelum itu, silakan bergabung kepada kelompok masing-masing, ya. Di sini kita akan menyelesaikan KPD, ya. Selesaikan secara berkelompok, baca petunjuknya, ya. Sebelum itu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya? Ada yang ditanyakan enggak? Sebelum itu kita lihat video yang berkaitan dengan deret aritmatika. Perhatikan video pembelajaran ini. Kamu analisa. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Dijawab berdasarkan analisa kita mengamati video yang akan Bapak tayangkan saat ini. Ya, fokus ke sini, Kakek Dalang adalah seorang petani. Setiap harinya ia pergi ke sawah. Suatu hari, ketika kakek Dalang sedang di sawah, tiba-tiba saja hujan besar diiringi angin dan suara petir. Kakek Dalang bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di depan rumah, kakek Dalang terkejut mendapati tembok dapur di rumahnya roboh karena tertimpa pohon tumbang. Ternyata robohan tembok rumah kakek Dalang tersebut membentuk sebuah segitiga. Wah, banyak sekali yang roboh. Bagaimana ini? Berapa banyak batu-batu yang harus kubeli?
kakek dalam mulai menghitung jumlah bata untuk memperbaiki tembok dapur rumahnya. Yang paling bawah 1 batu bata, selisih 1 bata setiap barisnya. Lalu berapa banyak batu bata yang aku harus beli jika tingginya 20 bata? Dapatkah kalian membantu kakek dalam menghitung banyaknya batu bata yang kakek dalam butuhkan? Kakek dalam adalah seorang Jelas? Bisa dianalisa? Kalau tidak, kalau belum jelas, Bapak ulang lagi. Ya, bisa? Jelas? Jelas? Sekarang ada 3 pertanyaan yang Bapak tanyakan. Dari analisa tadi, dan kita menyaksikan video pembelajaran tadi, kakek dalam mulai menghitung dapur rumahnya roboh ditimpa kayu. Berapakah pada baris pertama batu bata yang dibutuhkan kakek dalam? 1 batu bata. Kedua, berapa selisih setiap baris? Ini 1 batu bata. Ya. Jadi setiap baris ada baris pertama ada 1 batu bata, baris kedua ada selisih 1 bata. Berarti kalau 1 selisihnya 1 ya. Sekarang pertanyaannya, dapatkah Anda membantu kakek dalam? Ya. Berapa batu bata yang dibutuhkan bila tinggi batu bata atau 20 batu bata? Ya. 210 batu bata karena didapat dari 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai 20. Oke. Yang lain bisa? Tepuk tangan dulu. Mohon ya. Jadi ada jawaban lain misalnya? Ada jawaban lain? Jadi dia ini menambahkan. Ya. Baris pertama adalah 1. Baris kedua katanya selisih 1 setiap baris. Berarti ada baris keduanya 2. Baris ketiganya 3. Apabila tinggi batu bata itu 20 batu bata yang akan dimenarik, berapa dibutuhkan kakek dalam? Jadi tinggal menambahkan saja 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Ya selisihnya 1 setiap barisnya. Sehingga 20 baris. Ya, 20 baris. 20 baris jumlah kalau sudah dihitungnya 210. Nah, ya. Bisa kita seperti itu. Tapi seperti biasa ya, kalau kita menghitung seperti itu dalam jangka yang kecil, dikit barisnya dapat kita hitung. Tapi apabila kita sudah banyak ya, nah itu yang tidak dapat kita hitung, sulit bagi kita untuk menghitung. Makanya dengan menggunakan rumus deret aritmatika, maka kendala-kendala itu dapat kita selesaikan. Oke, sebelum berkelompok, semangat dulu. Akuntansi. Yes. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa. Oke, terima kasih. Seperti yang Bapak bilang tadi, ini ada LKPD, ya. Kamu berkelompok, kembalilah ke kelompok masing-masing. Untuk menyelesaikan LKPD ini, kamu lihat petunjuk-petunjuk yang di LKPD ini, silakan kerjakan. Ya, apabila kurang jelas, maka ditanyakan langsung. Paham? Ya, silakan. Nih, Bapak bagikan. 1.
Nah, silakan diamati permasalahan yang ada di LKPD itu, ya. Lihat untuk mengisi itu pakai link yang telah Bapak berikan, video pembelajaran, ya. Terus buku sebagai referensi untuk menyelesaikan LKPD. Silakan cari bahan-bahan lain sebagai referensi untuk menyelesaikan tugas-tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, silakan kerjasama. Setelah nanti kamu menyelesaikan LKPD ini, kamu akan mempresentasikan ke depan. Ya, jadi carilah kelompoknya sesuai dengan tugas masing-masing. Silakan. Kalau nanti kurang jelas dapat ditanyakan. Ya. Dan kerjasama. Silakan buka HP-nya, cari referensinya, ya. Untuk mengerjakan itu baca dengan teliti petunjuk yang ada di LKPD supaya jelas, ya. Ya. Jelas? Ya. Lagi ada yang tidak pegawai kamu nilainya.
Apa? Ya, oke. Jelas. Ya. Ada lagi? Silakan yang kurang jelas ini, ya. Tanyakan. Daripada berbisik-bisik sesama kawan tidak jelas, tanyakan. Ya. Tapi jangan jawabannya minta. Ayo, ya. Jawabannya cari sendiri. Ya. Koordinasikan atau apa? Di musyawarah, dicari sama-sama. Ya, pecahkan sama-sama. Ya. Boleh lihat HP, lihat YouTube, lihat buku, ya. Video yang Bapak kirimkan link, ya, link pembelajaran, silakan. Paling banyak sumber-sumbernya, ya, referensi-referensinya, maka Bapak akan semakin paham, ya.
Kalian ini semua. Ayo, cak yang ngantuk dulu aja. Ayo, semangat. Ben, semangat Ben. Kasih yang ngantuk Ben. Akuntansi. SMK. 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 Tuh, apa enggak? Pulau. Hah? Ya, silakan.
Belum? Belum? Sudah? Sudahnya? Ada yang belum? Hah? Oke, kalau sudah kita akan mempresentasikan ya kelompok per kelompok ya. Jadi nanti silakan kelompok lain menanggapi hasil kerja kelompok yang presentasi. Paham ya? Oke, silakan siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu ya. Oke, kelompok 1. Silakan. Sebelum itu kita kasih semangat dulu. Inilah hasil kerja kelompok 1. Yang lain simak ya paparan dari kelompok ini. Silakan tanyakan kalau kamu belum jelas atau kalau kurang jelas ya, namun tetap gunakan bahasa yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab salam. Semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab semoga tidak masuk angin. Amin. Tak kenal maka ta'aruf. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya sebagai moderator, Monica Melia, saya Neha Pariska sebagai penyaji, saya Catherine Melia sebagai penulis. Gitu. Gitu ya. Sekolah vokasi adalah jenjang pendidikan khusus yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu dengan program khusus. Misalnya SMK, politeknik atau program diploma, serta lembaga khusus dan pelatihan LKP. Sekolah vokasi mendidik siswa untuk terjun dalam dunia kerja dengan penguasaan keahlian khusus pada suatu kursus yang baru dibuka. Siswa baru yang mendaftar bertambah secara konstan. Siswa baru yang mendaftar pada bulan kedua dan keempat ada 20 orang. Siswa baru yang mendaftar pada bulan kelima dan keenam ada 40 orang. Tentukan. 1. Berapa banyak siswa yang mendaftar pada bulan pertama dan pertambahan murid pada setiap bulannya. Kedua, berapakah jumlah siswa pada bulan ke-6? Perhatikan tulisan di papan tulis ya, cara dia menyelesaikan. Kalau di situ dikira belum jelas dapatnya dari mana, ini kemana, ya, ini bagaimana cara hitungannya, silakan ditanyakan.
Dari permasalahan tadi diminta untuk menentukan berapa banyak siswa yang mendaftar pada bulan pertama dan pertambahan murid pada setiap bulannya, dan berapakah jumlah siswa pada bulan ke-6. Berapa banyak siswa yang mendaftar pada bulan pertama dan pertambahan murid pada setiap bulannya. U2 dan U2 ditambah U4 sama dengan 20, U5 ditambah U6 sama dengan 60, A ditambah B ditambah A ditambah 3B 40, A ditambah B ditambah A ditambah 3B sama dengan 20, 2A ditambah 4B sama dengan 20, A ditambah 4B ditambah A ditambah 5B sama dengan 40, 2A ditambah 9B sama dengan 40. Kemudian dikurangkan 2A ditambah 4B sama dengan 20, 2A ditambah 9B sama dengan 40 menjadi kosong, dikurang 5B sama dengan 20. Sama dengan min 20. B sama dengan min 20 per min 5 sama dengan 4. Jadi B sama dengan 4. Jadi pertambahan setiap bulannya ada 4 siswa. Kemudian berapakah jumlah siswa pada bulan ke-6? 2A ditambah 4 dalam kurung 4 sama dengan 20. 2A sama dengan 20 per 20 dikurang 16. 2A sama dengan 4. Rumusnya adalah SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurang B dikali B. S6 sama dengan 6 dibagi 2 dikali 2 ditambah 4. 2 dikali 2 ditambah 6 min 1 dikali 4. S6 sama dengan 3, 4 ditambah di dalam kurung 5 dikali 4. S6 sama dengan 3, 4 ditambah 20. S6 sama dengan 3 dalam kurung 24. 3 dikali 24. Jadi S6 sama dengan 72 siswa. Jadi jumlah siswa pada bulan ke-6 adalah 72 siswa. Tanggapan? Ya, terima kasih. Jika ada yang bertanya, kami akan siapkan jawaban bukan selesai. Silakan, ini hasil kerja. Saya ingin bertanya. Silakan. Dari mana Anda menentukan U2 ditambah U4 sama dengan 20, U5 ditambah U6 sama dengan 40? Terima kasih. Pertama ditanya. Pak, ulangi pertanyaan tadi. Dari mana Anda menentukan U2 ditambah U4 sama dengan 20, U5 ditambah U6 sama dengan 40? Bagaimana Anda menentukan U2 suku kedua ditambah suku keempat sama dengan 20 dan suku ke-5 ditambah suku ke-6 sama dengan 40. sama dengan 40.
Itu terakhir 2A ditambah 4 kali 4 kali B sama dengan 20. Berarti 2A sama dengan ditambah 16 langsung dikurang 20 dikurang 4 berarti 2A sama dengan 4 kurang 1A sama dengan 4 dibagi 2 ya. Berarti suku pertamanya sudah dapat. Pertanyaan ada 3. Yang pertama suku pertama ya, yang kedua suku B ya, beda ya. Kenaikan apa tadi? Yang ditanya kenaikan apa? Kenaikan berapa? Berapa jumlah siswa pada bulan ke-6? Pada bulan ke-6. Dua pertanyaan tadi. Oke. Nah, silakan jawab pertanyaan kelompok berapa? Kelompok 3. Yang lain perhatikan, kalau kurang jelas silakan juga tanyakan. Ya. Kawan kamu tadi nanya dari mana? Ya. U2 ditambah U4 itu sama dengan 20. Dia menggunakan persamaan linier, dua variabel, berarti berkaitan. Ya. Dia pakai metode campuran, eliminasi dan substitusi. Di mana eliminasi? Pada dia akan menentukan B. Di mana dia substitusi? Dia akan menentukan A. Ya. Tidak bisa? Jawab? Oke, perhatikan. Yang lain juga perhatikan. Teman kamu bertanya tadi akan diselesaikan, dijawab oleh kelompok 1. Tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan. Suaranya kurang kuat dikit suaranya. Dari permasalahan di atas, bulan kedua dan bulan keempat adalah 20 siswa. Siswa yang mendaftar pada bulan kelima dan bulan keenam. Coba suara saya lagi. Lanjut. Adalah 40, sehingga dibentuk persamaan sebagai berikut. Suku kedua ditambah suku keempat sama dengan 20. Suku kelima ditambah suku keenam sama dengan 40. Gimana, jelas tak? Hah? Ini dia begini jawabnya Bapak tegas lagi. Pada kenaikan pendaftaran siswa baru pada bulan berapa? Bulan keempat. Bulan kelima dan ke-6. Bulan keberapa itu 2 ya? Kedua dan keempat ya? Bulan kedua dan ke bulan 4 sama dengan 20. Artinya begini, nah, kalau dia bulan keempat, ya bulan kedua ditambah bulan keempat, berarti ini 22 bulan yang ditambahkan. Bulan keempat ditambahkan, bulan kedua ditambah bulan keempat, hasilnya sama dengan 20. Paham? Bisa jelas dengan jawabannya? Jelas, Pak. Oke, ulang lagi. Masuk. Ada lagi mungkin? Silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Oke, silakan tutup. Baik, saya akan menutup presentasi ini. Pantun dulu, Pak. Silakan. Jalan-jalan sama janda. Jangan lupa beli good time. Terima kasih perhatian Anda. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh kelompok lain balas pantunnya. Kelompok berapa lagi yang mau maju? 2.
Yang mempresentasikan. Oke, kelompok itu. Ya. Ini kelompok paling solid. Ya, dipimpin oleh Arya. Ada besar pengantin. Tidak ada. Oke, yang lain perhatikan, beri semangat dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Dengarkan. Selamat siang semuanya, berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, bukan untuk mempresentasikan perasaan pribadi. Kenalkan nama saya Arya yang pertama sebagai moderator. Saya Hikmawardana sebagai penulis. Saya Ketiri Samia Babesa sebagai admin. Saya Elizabeth sebagai admin. Dicatat intinya saja ya. Ya, temanmu tahu dari mana kamu dapat. Mira merupakan seorang penyaji batik di Gunung Kidul. Ia dapat menyelesaikan 8 helai kain batik berukuran 2,4 m dikali 1,5 m selama 1 bulan. Permintaan kain batik terus bertambah sehingga Mira harus menyediakan 10 helai kain batik pada bulan kedua dan 12 helai pada bulan ketiga. Dia menduga jumlah kain batik untuk bulan berikutnya akan lebih banyak dari bulan sebelumnya. Dengan pola kerja Ada yang lucu? jumlah kain batik yang sudah diproduksi oleh Mira sendiri. Ada yang lucu? Yang penyaji, pembacanya yang lucu ya. Dia cuma lucu sendiri. Itu yang apa yang Anda ketahui nanti ketahui ya. UA UN. Nah, lucu ini kelompok 1 ya. Ya, N ya. N diketahui, yang ditanya lagi nanti apa yang harus dihitung. Tapi pertanyaannya adalah kamu akan menghitung dari suku pertama ya. Jadi pertama kamu menentukan suku pertama ya. Suku pertama ini sudah ya. Lanjut menentukan selanjutnya kamu harus menghitung UN N-nya, barisnya ya. Barisnya sudah ya, sudah dapat begitu. Yang ketiga kamu harus menentukan banyak kursi dalam gedung.
Sudah? Ini baru penulis. Mana jawaban kemarin? Oke, sudah. Silakan tanggapi, perhatikan hasil jawaban mereka, ya. Di mana mereka dapat, dari alasan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari bulan pertama sama dengan 1 sama dengan 8. Bulan kedua sama dengan 2 sama dengan 10. Bulan ketiga sama dengan 3 sama dengan 12. Bedanya adalah sama dengan B sama dengan 2. SN sama dengan N kedua dikali A ditambah UN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. 16 sama dengan 8 ditambah 16 dikurang 1 dikali 2. 16 sama dengan 8 ditambah 15 dikali 2. 16 sama dengan 8 ditambah 16 sama dengan 38. Menentukan S16. S16 sama dengan 16 per 2 dikali 8 ditambah 38. S16 sama dengan 8 dikali 4. S16 sama dengan 368. Jadi, pada bulan ke-16, jumlah kain batik yang sudah diproduksi oleh Mira adalah 358 kain batik. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Enggak, kenalkan diri dari kelompok mana? Perkenalkan, saya Marcella dari kelompok apa beda rumus SN sama dengan N per 2 jika huruf A tambah N dengan rumus SN sama dengan N per 2 dan huruf 2A tambah huruf N kurang 1 tutup huruf B. Jelas ya? Dia menanyakan beda bentuk umum apa bedanya katanya SN N per 2 ditambah A dikali A ditambah UN dengan SN N bagi 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B itu ya katanya ini ya. Oke ya, karena dia ini 2 rumus dibuat juga ya. Dua bentuk umum dibuatnya semua apa dia? Alasannya? Sudah Ben? Sudah Ben? Siap maju? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, saya ulangi pertanyaannya. Apa beda rumus SN sama dengan N per 2 dengan huruf A tambah UN dengan rumus SN sama dengan N per 2A tambah N kurang 1? Jawabannya adalah tidak ada beda. Rumus tersebut sama saja, namun hanya suku ke N-nya saja yang diperoleh. Ya. Bagaimana? Baik. Wih, perhatikan yang jawabnya lah, yang bertanya dan perhatikan yang jawab. Mana? Jelas tak? Jelas. Balik tanya. Jelas tak dia? Apakah jelas? Jelas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, apa perjelas? Ya, itu sama saja, cuman tidak dipecahnya. Ya, itu masih pakai rumus SN
2A dikurang dikali ditambah N dikurang 1 kali B. Sementara UN adalah A ditambah N-1 kali B. Ya, dia mencari N. Silakan, coba. Tepuk tangan dulu. Sesuai dari nomor kami undur diri karena lebih baik terdiri daripada memaksakan diri sendiri. Suara kecilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat dia tutup karena kalau ada yang bertanya lagi. Lanjut ke kelompok berikutnya. Ya, kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi pada siang hari ini, kami akan memulainya dengan pantun. Buah durian, buah kedondong. Cakep. Wahai generasi rebahan, perhatikan presentasi kami dong. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Lestari. Saya Masalah Ramadhani. Saya Resti Bunga Hanifah. Saya ada Suciana Jaturan. Saya Putri Dewi Novi. Langsung bayar tadi. Suatu pertunjukan mempunyai beberapa kursi. Setelah baris pertama, setiap baris mempunyai 2 kursi, lebih banyak daripada baris sebelumnya. Perbandingan banyak kursi di baris ke-9 dan ke-6 adalah 4 dibagi 3. Baris terakhir mempunyai 50 kursi. Banyak kursi yang dimiliki gedung tersebut adalah dari masalah di atas kita dapat ketahui bedanya yaitu 2. Suku ke-9-nya dibagi 6 sama dengan 4 dibagi 3. Suku F sama dengan 50. Yang kita harus hitung terlebih dahulu. Yaitu U ke-9 per U ke-6 sama dengan suku pertama ditambah dalam kurung 9 dikurang 1 tutup kurung 2 per suku pertama ditambah buka kurung M dikurang 1 tutup kurung B, yaitu 2 sama dengan 4 per 3. 3 buka kurung A tutup kurung tambah 48 sama dengan 4 buka kurung A tutup kurung tambah 40. 4 dalam kurung A dikurang 3 dalam kurung A sama dengan 48 dikurang 40. Jadi suku pertamanya adalah 8. Selanjutnya kita harus menghitung suku yang akan dicari, yaitu suku X sama dengan
dikali beda. Suku yang dicari adalah suku yang ke-50, sama dengan suku pertamanya adalah 8 ditambah n kurang 1 sama dengan bedanya 2. 2 dalam kurung n dikurang 1 sama dengan 42. N dikurang 1, 42 dibagi 2 sama dengan 21. N sama dengan 21 ditambah 2, jadi N-nya adalah 22. Menentukan banyak kursi dalam gedung. SN sama dengan 22 dibagi 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup 2 sama beda. SN sama dengan 11 dalam kurung 2 dikali 8 ditambah 22 dikurang 1 tutup kurung 2. SN sama dengan 11 buka kurung 16 ditambah 42. SN dikali 58, 11 dikali 58, jadi SN-nya sama dengan 638. Jadi banyak kursi dalam gedung adalah 638 kursi. Baiklah, dari presentasi kami pada hari ini, ada yang ingin menanggapi? Silakan kelompok 2. Perkenalkan, saya Isma. Saya ingin bertanya. Tolong jelaskan kenapa U5 sama dengan UN sama dengan 50. Kenapa UN sama dengan 50? Ya karena dia 50. Kalau dia 70 kan? 70 kan? Yo, sudah jawabnya. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 2. Karena di dalam permasalahan diketahui suku terakhir sama dengan 50, sehingga suku terakhir dianggap suku ke N, sehingga UN sama dengan 50. Bagaimana jawabannya? Jelas? Ada? Jelas ya? Apa jawabannya tadi? Bapak tak terlalu menyimak tadi. Kenapa? Kenapa yang sama dengan 50? Hah? Berapa? Berapa jawaban tadi? Hah? Berapa sen? Di dalam permasalahan diketahui suku terakhir sama dengan 50, sehingga suku terakhir dianggap suku ke N, sehingga UN sama dengan 50. Begitu. Gimana? Jelas kelompok 2? Ya karena suku terakhir suku 50 berarti dianggapnya terakhir itu N ya. Gantinya akhir itu dengan N. Ada lagi mungkin ada? Ada lagi? Hah? Cukup. Cukup. Cuma sih kok pertanyaannya. Habis. Kamu ucapkan aja. Sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang sisa tanpa telah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Kelompok mana lagi? Di sini yang belum ya? Sudah, di sini. Hah? Belum. Ada lagi ya? Ada lagi. Pojok situ sudah, pojok situ sudah. Yang ini belum? Yang itu sudah. Itu belum. Lanjut. Lanjut. Kamu megang LKPD berapa? 4. Ini 3. Lima, Pak. Ya, 5, Pak.
kelompok 4 berdirinya kami di sini bukan karena nggak dikasih kursi, tapi di sini kami ingin mau presentasi. Sebelum kami presentasi, izinkan kami perkenalkan nama saya Siti Daltriani sebagai moderator, saya Ruli Fadila sebagai penyanyi, saya Elvira sebagai penulis, dan Dalam Sari sebagai Dalam ruang gedung resepsi pernikahan terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi. Baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi dalam ruang gedung resepsi pernikahan tersebut adalah apa yang Anda dapat ketahui dari permasalahan di atas. Diketahui banyak barisan kursi N sama dengan 15. Banyak kursi baris pertama A sama dengan 23. Beda tiap baris kursi B sama dengan 2. Ditanyakan jumlah kursi S 15. Penyelesaian SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikali B dikali N dikurang 1 dikali B. S 15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 dikali 23 ditambah 15 dikurang 1 dikali 2. S 15 sama dengan 15 per 2 dikali 46 ditambah 28. S 15 sama dengan 15 per 2 dikali 74. S 15 sama dengan 15 dikali 37. S 15 sama dengan 555. Jadi jumlah kursi dalam ruang gedung resepsi pernikahan tersebut adalah S 15 sama dengan 555 kursi. Ya, itu saja presentasi dari kami. Jika ada yang ingin menanggapi atau bertanya, Perkenalkan, saya Liha Pariska dari kelompok 2 ingin bertanya. Jika N, A, dan beda sudah diketahui, kenapa U15 tidak ditentukan supaya dapat kita gunakan? Jika N, A, dan beda sudah diketahui, kenapa U15 tidak ditentukan supaya dapat kita gunakan? Maksudnya. Rumus ya? Yang menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 A ditambah U N. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ya, perhatikan. Kasih semangat dulu sebelum jawab ini. Kalau ini lagi. Karena suku pertama, baris bilangan serta beda sudah diketahui lebih praktis menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N dikurang 1 dikali B. Tidak perlu lagi menentukan suku ke-15. Sebenarnya sama saja, namun rumus ini lebih cepat. Puas, jelas. Terima Jelas kasih. dah. Puas, Pak. Puas. Jika ada yang ingin bertanya, silakan maju. Cukup. Sesi selesai. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin banyak yang nanya, ini cuma singkong. Kemarin ada yang 2 pertanyaannya. Ya? Kurang semangat ya? Ngapa kurang semangat? Hah?
Tapi Bapak lihat wajah kamu cerah-cerah ya. Ya, semangat semua ini saya. Bagian Oke, satu lagi. Mana? Satu lagi. Oke, yang ini. Ya. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir yang mempresentasikan hasil LKPD. Nah, hasil LKPD akhir penyelesaian LKPD-nya. Jangan lupa wassalamualaikum ya. Jangan lupa. Baca ibu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melanjutkan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu kami perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Devina Alicia Lestari sebagai moderator. Saya Anna Adelia sebagai penyanyi. Saya Vicky Australia sebagai penulis. Saya Anissa Fadila sebagai administrator. Seorang pemantik kebun memetik jeruknya setiap hari dan mencatat banyaknya jeruk yang dipetik. Ternyata banyaknya jeruk yang dipetik pada hari UN memenuhi rumus UN sama dengan 50 ditambah 25 N. Satu, apa yang dapat kamu ketahui dari permasalahan di atas? Satu, apa yang dapat kamu ketahui dari permasalahan di atas? Satu, UN sama dengan 50 ditambah 25 dikali N. U1 sama dengan 50 ditambah 25 dikali 1. U1 sama dengan 50 ditambah 25. U1 sama dengan 75. U10 sama dengan 50 ditambah 25 dikali 10 sama dengan 300. U10 sama dengan 10 atau 2 ditambah 300. U10 sama dengan 10 dibagi 2 ditambah 175 ditambah 300 sama dengan 5 sama dengan 5 kali 375. U10 sama dengan 1.875. Berapakah jeruk yang sudah dipetik selama 10 hari? SN sama dengan N atau 2 N bagi 2 A tambah UN. S10 sama dengan N dibagi 2 A ditambah UN. S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 75 ditambah 300. S10 sama dengan 5 kali 375. S10 sama dengan 1875. Jadi jumlah jeruk yang telah dipetik selama 10 hari pertama adalah 1875. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ini kelompok. Perkenalkan, nama saya Cahaya. Untuk menentukan U10, kenapa tidak menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B? Untuk menentukan U10, kenapa tidak membutuhkan bentuk atau rumus UN ya? UN ya? Sama dengan
Yang lain jelas? Pertanyaan kawannya jelas ya? Gimana ya kan gitu? Baiklah, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Sebelum itu saya akan mengulangi pertanyaannya. Untuk menentukan U10, kenapa tidak menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N min 1 dikali B? Karena dalam permasalahan di atas sudah diketahui bentuk UN sama dengan 50 ditambah 25N, jadi harus mengikuti pola tersebut. Apa kelas? Jelas. Apakah ada lagi? Cukup. Nah, kami akan menutup presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia kata dusun begitu. Dia salah dari setan, benar dari Tuhan. Berarti dusunnya. Kan betul tadi? Hah? Dah, bagus ya. Sudah mempresentasikan semua. Nanti dikumpulkan LKPD di atas meja masing-masing. Ya. Plus kita kemarin ada tugas mandiri juga kumpulkan. Ya. Kita refleksi diri setelah pelajaran ini. Ya. Apa yang dapat kita pahami ya dari pelajaran kita hari ini. Ya. Bagaimana pelajaran ini? Senang tidak? Tapi tadi katanya ngantuk, ini senang. Hah? Mudah tak? Mau? Mudah ya. Tidak ada yang sulit ya? Apa yang sulit? Sebenarnya matematika itu tidak ada yang sulit. Ya. Kenapa? Karena kitanya saja sulit. Ya. Nah, yang kata kawan kamu yang sulit itu sholat 5 waktu. Ya. Nah, sekarang kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini. Ya, apa? Kita simpulkan dulu. Apa sih yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini? Ya. Kita siapnya apa? Ya, apa sih kita simpulkan dulu? Ya, siapa yang mau nyimpulkan? Saya Pak. Ya. Yang lain dengar dari hasil kesimpulan belajar kita pada hari ini. Jadi, deret aritmatika itu adalah jumlah dari suku aritmatika. Apa? Jadi, deret aritmatika itu adalah jumlah dari suku-suku aritmatika. Jumlah dari Suku aritmatika. ada lagi? Ya. Deret aritmatika adalah penjumlahan barisan. Ada dua kesimpulan deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika. Yang satu penjumlahan dari suku-suku. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi dah? Untuk menentukan deret bagaimana? Untuk menentukan deret bagaimana? Nah, ketawanya sudah. Sekarang tutup mulut. Sebelum mulut kamu tidak bisa ditutup. Ada lagi? Untuk menentukan? Coba. Deret konsepnya adalah kita pahami. Deret aritmatika adalah jumlah dari itu. Jumlah dari suku-suku barisan aritmatika itu yang kamu pahami. Jadi jumlah, jadi penjumlahan di situ.
dari suku-suku, suku 1, suku 2, suku 3, suku 4 dan seterusnya. Dengan menggunakan rumus SN, terus N dibagi 2, 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kita pahami dulu, harus kita cari dulu A-nya dulu kalau belum diketahui, harus cari B-nya dulu baru diketahui. Ya, A itu suku pertama, ya, dan lain sebagainya. Oke, ya, sekali lagi matematika tidak sulit. Baik, ya, kita akan bertemu minggu depan. Kita akan mempelajari deret, baris dan deret geometri. Siap-siap, ya. Carilah bahannya dari mana saja, dari buku.